lalu dia juga punya ngeri lah kalau baca Soleh Wardani. Saya kira tidak usah disampaikan. Semacam Kama Sutra juga. Yang menurut Soleh Wardani itu tidak layak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia misalnya berduaan dengan Aisyah, menonton orang main itu dalam Sahih Bukhari, main perang-perangan di masjid, lalu Aisyahnya diangkat di atas pundaknya. Itu masih belum seberapa sih. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi itu yang karena kemuliaan bulan Ramadan cantikan di sini. Dikisahkan misalnya dalam hadis Bukhari ini. Hadisnya sampai disebut 6 kali di dalam Sahih Bukhari. Saya bisa sampaikan, kebetulan saya punya iPhone yang di dalamnya ada al-mawsu'ah, ada hadithiyah yang menampung seluruh hadis-hadis. Jadi saya tinggal ngetik aja misalnya di sini Ummu Milhan, maka saya akan mendapatkan sekitar 7 atau 8 hadis tentang Ummu Milhan. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Bukhari ini, jadi karena itu hampir-hampir saya menggunakan kata konon. Tapi ini karena ada buktinya dalam Sahih Bukhari. Nabi itu ketika pergi ke Masjid Kuba, dia singgah dulu di rumah Ummu Milhan. Ummu Haram ya, Ummu Haram bintu Milhan, Ummu Haram bintu Milhan. Kemudian tahta Ubadah ibn Salih. Jadi dia ini istrinya Ubadah bin Salih. Ketika suaminya tidak ada, itu Rasulullah datang ke rumah Ummu Haram. Bertamulah. Ummu Haram kemudian membaringkan Rasulullah di pangkuannya. Dan Ummu Haram atau binti Milhan tufli ra'sah wa ja'alat tufli ra'sah. Kemudian tidak henti-hentinya ia mencari kutu Rasulullah sampai Rasulullah tertidur lelap. Itu para ulama, bapak-bapak dan saudara, kebingungan itu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika sampai kepada hadis ini, dia mengemukakan, kan kalau ulama membahas hadis, apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari mereka menyebutnya faidah ya, biasanya guru faidah ya. Tapi kita menyebutnya sunnah. Jadi apa yang disebut sunnah? Sunnah ialah pelajaran yang kita peroleh dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak semua hadis itu ada sunnahnya di situ ya. Makanya bagi saya kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bukan Al-Quran dan hadis. Karena yang harus kita amalkan itu ada Al-Quran dan sunnah. Dan saya sepakat dengan Fazlur Rahman bahwa apa yang disebut sunnah itu sangat bergantung kepada persepsi kita. Karena sunnah itu kan pelajaran yang kita peroleh dari hadis. Ibnu Hajar menyebutkan di situ pelajaran. Satu, katanya sunnah Nabi itu ialah kita boleh berkunjung ke rumah istri orang ketika suaminya tidak ada. Kedua, dan seterusnya. Boleh dibaca itu nanti kalau pulang. Dari pada bagian Ummu Haram atau binti Milhan yang, nah oleh Soleh Wardani dia dimasukkan kepada Rasulullah sebagai asyik. Saya bayangkan kalau hadis itu sampai kepada ustadz-ustadz selebriti di Indonesia. Senang banget. Kan sunnah ini. Malah saya khawatir mungkin Eyang Sobur itu belajar dari hadis ini. Yang rupanya Hatta Nofri yang banyak baca pun belum bisa baca. Iya, kelewat itu, padahal itu kan sangat relevan. Ya, ketika saya berkumpul di Syria bersama mahasiswa-mahasiswa kita di Damaskus, ada kantornya kan, kantor gereja di situ. Saya diminta ceramah dan salah mereka memintanya. Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Saya cerita tentang ini. Gempar. Nggak mungkin begitu itu kata. Ada mencoba itu ikhtisos aja kepada Nabi. Jadi ada kan yang khusus untuk Nabi, tidak untuk orang banyak. Tapi dosa tidak ada yang ikhtisos untuk Nabi. Misalnya bersentuhan mulamasah dengan yang bukan muhrim, itu tidak
boleh untuk Nabi tapi tidak boleh untuk orang. Sebenarnya itu tidak ada itu kaidahnya dalam usul fikih dan sebagainya. Lalu kata mereka, saya akan tanya kepada ustaz-ustaz kami. Saya bilang, iya, saya menunggu beritanya gimana ini tentang hadis. Sampai sekarang alhamdulillah berita itu tidak ada. Mungkin karena dia tidak membaca hadis itu, yang kamu tahu berita yang akan datang dan berita yang lalu. Tadi katanya di tangan para imam. Itu juga ada yang itu memang dari Al-Kafi. Kemudian orang-orang yang menyerang Syiah seperti Ihsan Ilahi Zahir menyerang Syiah dengan mengatakan imam itu mengetahui yang akan datang, mengetahui yang sudah lalu, mengetahui apa yang tersembunyi di langit, apa yang tersembunyi di bumi. Itu salah satu kemusyrikan Ihsan Ilahi Zahir. Kemudian Ihsan Ilahi Zahir menganggapnya itu sebagai kemusyrikan orang Syiah karena imamnya tahu apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Dan dipotong dan pada hadis itu berbicara tentang Al-Qur'an, bahwa para imam itu mengetahui yang dahulu dan yang kemudian, berita dahulu, berita yang akan datang, dan berita yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang di dunia dan yang di akhirat, dari Al-Quran. Itu sama dengan hadis tadi itu. Kami mengetahuinya dari iya, dan kemudian dikutip ayat Al-Quran. Kami jadikan Al-Quran itu penjelasan terhadap segala sesuatu. Karena dipotong, biasanya orang juga menyerang Al-Kafi. Ada beberapa buku yang menyerang Al-Kafi, termasuk yang ditulis oleh Abu Zahra. Tapi dia dalam satu bab tersendiri dalam kitab Imam Ja'far As-Shadiq. Dia menulis khusus kitab Imam Ja'far As-Shadiq. Kerjaan dia itu kalau menyerang Syiah itu potong-potong, kemudian kalau perlu ditambah lagi, sehingga ceritanya bisa berbeda. Termasuk mushaf Fatimah yang tadi banyak dibicarakan itu, saya akan ini hadisnya emang dari Al-Kafi juz ke-1 halaman 228. Perihal halaman itu juga biasa penerbitan yang berbeda, halamannya itu dari lain. Saya mengalami kesulitan misalnya disertasi saya itu ketika dicek nggak ada itu. Kita cek ke berbagai kitab, pokoknya ada satu proses tersendiri lah. Karena orang Arab kayaknya maaf, tidak terbiasa menulis secara ilmiah. Artinya rujukannya itu biasanya usulul kafi, tidak disebutkan penerbitnya, kemudian tahun berapa dia diterbitkan, sehingga kalau kita mencocokkan halamannya kan bisa pas. Karena tidak ada data itu, ya saya mengalami kesulitan tersendiri. Oke. Sebetulnya tentang mushaf Fatimah saya hanya secara singkat saja. Tadi sudah dibacakan sebagian. Wa inna indana la mushaf Fatimah wa man yudrihi ma mushaf Fatimah, yang tadi wa ma mushaf Fatimah, dan terakhir mushaf fihi mithla qur'anikum hada talata marrat. Ini mushafnya, ini mushaf Fatimah itu 3 kali lebih banyak. Dalam satu riwayat mushaf Fatimah itu sebetulnya kumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan oleh Sayyidah Fatimah. Itu juga ada masalah lain sih. Tadwin hadis, penulisan hadis di kalangan Sunni terlambat sampai 300 tahun. Sementara di kalangan Syiah katanya ada Abu Rafi yang budaknya Nabi sudah menuliskan hadis-hadis Nabi sejak awal. Lalu Imam Ali juga sudah menuliskan hadis-hadis Nabi itu. Sayyidah Fatimah juga menuliskan hadis-hadis itu. Oh, saya by the way, saya baru saja baca buku La Vie de Mahomet, Kehidupan Muhammad, ditulis oleh Emile Dermang M, yaitu orang Prancis. Bukunya lama dan saya beli melalui negeri Belanda. Ternyata betul-betul sudah jadi kitab kuning. Buat saya itu kitab klasik. Dan dia menyebutkan yang membedakan Sunni dengan Syiah dalam pandangan tentang Nabi ialah bahwa semua Sunni sepakat Nabi itu buta huruf. Menurut dia, orang Syiah berpendapat Nabi itu tidak buta huruf. Jadi karena itu wajar kalau dia bisa mengajar Sayyidah Fatimah untuk membaca dan menulis, juga mengajar Sayyidina Ali untuk menulis. Emang buat orang Syiah, paling tidak kalau saya disebut Syiah, gak masuk akal. Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk bisa baca dan tulis, tidak memberikan contoh pada dirinya sendiri. Dianjurkan semua orang belajarlah membaca dan menulis. Tapi dalam Bukhari dia berkata, nahnu ummatun umiyyatun, la naqra, la naktub, wa la nahsab. Kami adalah umat yang buta huruf, itu diterjemahkannya oleh saudara-saudara. Jadi kami
merasa bangga karena kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Sialan. Kebanggaan apa itu tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Lalu kita baca dalam sholawat kita gelar-gelar kemuliaan Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Coba terjemahkan. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad yang buta huruf. Bukan salah sholawatnya, salah menerjemahkan. Buat orang Syiah, penulisan hadis itu sudah sejak awal. Sementara di kalangan Sunni, baru tadi pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Itu pun kata Az-Zuhri atau Ibnu Syahab Az-Zuhri, kami dipaksa oleh penguasa untuk menulis. Katanya Akrohana Sultan. Kami dipaksa oleh para penguasa untuk menuliskan hadis. Karena para ulama waktu itu enggan menuliskan hadis. Sejak Abu Bakar dan Umar mengumpulkan hadis dan membakarnya. Sejak itu setiap orang yang menuliskan hadis merasa agak berat menuliskan hadis itu. Sementara di kalangan Syiah, upaya untuk menghapuskan hadis itu dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan siapa sebetulnya yang membawa Islam yang otentik itu, Islam yang sejati itu, kata orang Syiah ya tentu Syiah. Karena kelompok kalian itu yang menggunakan as-saif wa siyasah, menggunakan pedang dan politik. Al-Kisah ini bukan konon, kejadian sebenarnya. Saya kan jadi caleg PDIP. Kemarin itu kapan ini? Tidak ada kapan. Karena belum boleh kampanye. Dan haramlah orang yang menganggap pembicaraan ini kampanye. Pada waktu kemarin itu berapa hari saya mengalami diklat pendidikan latihan buat para caleg, terutama caleg yang baru. Jadi saya dengan sangat mendengarkan, tiba-tiba pada saat yang sama ini BBM saya berbunyi dan BBM Pak TB Hasanuddin Stompov juga situ bunyi juga. Beberapa orang di situ bunyi. Isinya hati-hati Jalaluddin Rahmat itu Syiah. Di Syria katanya orang Syiah itu minoritas, tapi mereka membantai Sunni. Hati-hati di sini juga. Sekarang udah mulai masuk PDIP. Jadi orang-orang sekitar saya itu pada caleg-caleg nomor 1 semua. For your information. Dan mereka itu ini sebetulnya bedanya Sunni dan Syiah itu apa sih? Kita nggak sempat baca buku lah, boro-boro baca buku. Jadi beda Sunni dan Syiah itu apa? Oh gini aja nih. Sekarang ini PDIP ini adalah partai yang mengklaim membawa ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno itu disampaikan melalui keluarganya yang terdekat. Mengapa Anda memilih mengikuti keluarga Bung Karno, melanjutkan Soekarnoisme itu? Karena mereka yang paling tahu tentang Bung Karno. Kemudian setelah itu emang sepeninggal Bung Karno, banyak orang mengklaim bahwa mereka melanjutkan ajaran Soekarnoisme. Dan kemudian setelah itu mereka bukan saja mengklaim, ini saya Pancasila, itu ajaran Bung Karno. Setelah itu ada orang yang mengklaim bahwa mereka lah pemilik Pancasila bangsa, sehingga kemudian orang ditatarkan dengan penataran P4 besar-besar. Mereka klaim itulah Pancasila yang sejati. Sampai Pancasila sejati. Dan dengan apa sih mereka menggunakannya? Bisaif. Dengan pedang dan politik. Dan sejarah Ahlul Bait itu mirip sejarah PDIP. Dipersekusi, dianiaya, dan sunnah yang mereka bawa perlahan-lahan digantikan oleh sunnah yang baru. Disertasi saya menceritakan bahwa 80% sunnah yang Anda jalankan ini itu sunnah sahabat, bukan sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlahan-lahan tapi pasti ini sejarah agama itu dibawa untuk melakukan sunnah sahabat, dan sunnah sahabat itu menyingkirkan sunnah Nabi yang sejati. Ada tulisan nanti saya kirimkan melalui email. Itu ditulis oleh seorang Wahabi, asli Wahabi Gotek di Saudi. Judulnya Sunnah Sahabah Al-Mukhalifah li Sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jelaskan dalam satu kitab yang tebal tentang sunnah-sunnah sahabat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Satu kitab khusus. Dan pendapat dia, kalau sunnah sahabat bertentangan dengan sunnah Rasulullah, kita tinggalkan sunnah Rasulullah. Ada alasannya di situ. Alasannya menarik juga. Karena mungkin sahabat itu sudah tahu bahwa hadis yang diriwayatkannya itu sudah dimansuh. Jadi pakai konon itu dan konon itu hadis itu sudah dimansuh, dan orang-orang tidak tahu bahwa hadis itu sudah dimansuh. Jadi ada nasi mansuh dalam Quran, juga ada nasi mansuh dalam hadis. Atau para sahabat itu tahu bagaimana cara pelaksanaan hadis itu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau seorang sahabat meriwayatkan satu hadis yang bertentangan dengan sunnah Rasul, kita ikuti sahabat. Karena boleh jadi sunnah itu salah, keliru, karena kita tidak menyaksikan itu. Lalu yang kedua juga, bagaimana kalau sahabat meriwayatkan satu hadis dan dia sendiri melanggar hadis itu? Kata dia, saya tidak tahu pemecahannya, karena makin banyak saya baca buku itu makin pusing. Dan saya menyebarkan kepusingan ini sama dengan email ya. Bagaimana mungkin ada sunnah sahabat yang mukhalifah, yang bertentangan? Jadi itu kumpulan mukhalafatus sahabat, kumpulan penentangan sahabat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini salah satu contoh juga dari Aisyah, diriwayatkan hadis bahwa pernah satu saat Rasulullah melihat Aisyah sedang berduaan dengan seorang anak muda. Disebutnya Aifa dalam bahasa Arab. Saya cek dalam Lisanul Arab, dalam Al-Muhit, dalam kitab-kitab kamus klasik. Aifa itu adalah remaja lah, yang biasanya wajahnya cakep-cakep, itu duduk berdampingan dengan Aisyah. Dan Rasulullah SAW tanya, kenapa kamu berduaan dengan Aifa, anak muda ini? Dia saudara sesuanku ya Rasulullah, saudara sesusuan. Ya kata Rasul, hati-hati, bahwa saudara sesusuan itu bukan karena disusukan sudah besar, tetapi karena al-maja'ah, karena lapar. Jadi kalau pada waktu kecil, jadi yang benar itu susuan itu baru sah, memuhrimkan apabila dia itu 2 tahun ke bawah. Tidak mungkin 2 tahun ke atas. Saudara ketahui dalam kitab Al-Muwatta, juga di dalam Sahih Muslim itu ada bab Rodha'atul Kabir, bab menyusui orang dewasa. Dan Aisyah memberikan fatwa, siapa saja yang belajar sama dia bisa disusukan oleh saudara-saudara Aisyah, saudara-saudara perempuan Aisyah, bisa menyusul saudara perempuan Aisyah, kemudian dia datang ngaji kepada Aisyah. Kemudian atau bahkan kata ada yang memberikan sarah Sahih Muslim yang mutaakhir dari Mesir, Al-Muna'im, yang memberikan sarah Muslim yang terakhir. An-Nawawi itu udah sangat kelamaan itu, ada yang terbaru, dan di situ juga diriwayatkan dalam sarahnya itu bahwa Aisyah pun ikut menyusukan anak-anak muda yang mau belajar agama kepadanya. Itu istri saya langsung melonjak. Sekiranya saya kata disuruh ini Asep misalnya belajar agama, dia pasti melonjak dengan fatwa ini berlaku sampai sekarang. Sampai Dr. Atiyah, Izzat Atiyah, itu dari Komisi Departemen Hadis di Universitas Al-Azhar menerbitkan fatwa bahwa orang-orang yang tinggal di kantor itu dan berada dalam satu kotak yang sama, laki-laki dan perempuan, itu si laki-lakinya boleh menyusu kepada perempuan itu sehingga menjadi muhrim. Itu baru termasuk Rodha'atul Kabir. Mengemparkan sampai Dr. Izzat Atiyah dipecat
selama sebagai pegawai negeri lah dia dipecat, tapi setelah itu dikembalikan lagi kehormatannya karena kata dokter Izzat itu hanya ijtihad, dan kalau ijtihad itu salah dia tetap dapat kalau betul ya, kalau salah tetap dapat falsafah. Dan sekarang masih di Departemen Ilmu Hadis. Saudara boleh cek YouTube-nya, lucu-lucu, tapi tulis dengan huruf Arab, Rodo'atul Kabir. Rodo'atul Kabir di YouTube-nya. Lucu-lucu itu, dijadikan cemoohan. Terutama oleh orang-orang yang non-muslim. Lihat orang-orang Islam itu, maknanya aneh-aneh. Sampai ada seorang itu, saya save itu YouTube-nya, tapi tidak mau disiarkan di bulan Ramadan ini. Seorang yang punya pacar, terus si laki-lakinya disuruh menyusu sama ibunya oleh bapaknya pacar itu, dan selalu si suaminya menyusu di situ. Mula-mula dia ragu-ragu, la haya fiddin. Bahasa ibunya saya masih ingat, la haya fiddin. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Ragu-ragu si laki-lakinya itu malu-malu karena oleh si perempuannya itu kepalanya ditarik. Maaf sekali bahwa agama yang begitu mulia sekarang menjadi bahan cemoohan. Dan Aisyah kemudian berdalil karena dia bertentangan dengan sunnah nabawiyah. Kemudian dia berdalil bahwa dahulu katanya ada ayat Al-Quran turun tentang batas sesusuan itu, yaitu 10 kali susuan. Kemudian diturunkan jadi 5 kali susuan. Tetapi pada waktu Rasulullah meninggal dunia, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga oleh Bukhari, potong oleh Bukhari. Ibnu Majah menambah keterangan berikutnya. Tetapi ketika Rasulullah meninggal dunia, tiba-tiba kambing masuk ke kamarku dan dia memakan surat yang ada ayat tentang susuan. Dari Al-Quran ada yang hilang karena dimakan kambing. Orang-orang Syiah biasa menjadi sasaran bahwa menurut mereka Quran itu tidak asli, bahwa yang dibaca oleh Al-Quran itu sekarang bukan Al-Quran yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi. Seperti kata Robi itu dongeng sebetulnya. Orang Syiah sampai sekarang, dan ini lucu nih. Jadi duta besar Indonesia di Iran, ada orang NU juga yang ngambil, itu keponakan saya kebetulan, cucu saya. Lupa lagi saya namanya apa. Dia belajar di Iran, ngambil bahasa Persia dan memperoleh doktornya dalam bahasa Persia. Lalu duta besar Iran itu tanya sama dia belanja di PUM, dia belanja Quran itu. Qurannya kan sama ini Pak. Ini ditanyalah itu cucu saya itu. Quran kan ini sama. Lalu kata cucu saya itu, dasar orang itu. Tapi Pak, kalau di kalangan mereka sendiri, itu pasti ada Quran yang tersendiri yang beda dengan ini. Sama seperti ini Novi juga tadi kan. Dasar-dasarnya NU gitu. Sudah ada bukti juga itu bahwa Qurannya sama, yang di masjid-masjid juga sama. Mereka bilang, enggak, kalau di kalangan para ulama itu ada yang tersendiri. Pokoknya mereka punya Quran yang berbeda. Pokoknya mereka itu Qurannya berbeda. Kalau ternyata bukti-buktinya Qurannya sama, malah tafsir-tafsirnya juga sama. Misalnya ambil ada tafsir Mizan Tabatabai, kan tafsir Syiah, apa di situ ada ayat yang aneh-aneh? Nggak ada. Tapi walaupun bukti-bukti, tapi itu hanya untuk umum, termasuk untuk umumnya Syiah, ya, untuk umumnya Syiah. Dan akhirnya juga untuk umumnya ulama. Jadi sebetulnya tidak ada yang khusus. Jadi kalau Mas Novi tadi menanyakan apakah saya mungkin mengenal ada Quran, enggak, Allah. Bahkan pernah salah seorang ulama di Bandung mengatakan, ada Quran Syiah itu yang beda, dan itu ada di rumah saya sekarang. Kalau saudara mau tahu juga, saya bilang, Bapak saya kasih uang 100 juta Pak. Mungkin cukup untuk biaya anggota caleg di PDIP. Karena PDIP murah kan. Bayarannya juga gotong royong. Saya ketika diminta di PDIP, saya nggak mau kalau jadi calon harus bayar. Saya punya duit tapi duit saya gitu mah. Bukan duit PDIP Perjuangan. Jadi saya kasih 100 juta. Dan ulama itu hanya bisa ngomong aja. Cerita bahwa ada Quran khusus. Dan sekiranya di sini juga ada Syiah, orang Syiah, ulama aslinya Syiah yang menyimpan itu juga secara tersembunyi.
Pertanyaannya, untuk apa kalau itu disembunyikan? Ada masalah juga, termasuk kritik terhadap Al-Kafi. Di dalam Al-Kafi itu banyak yang menyesatkan, kata orang Wahabi itu. Tapi dalam Al-Kafi itu, tapi kitab Al-Kafi itu mereka sembunyikan. Tidak ada di toko-toko buku. Emang benar. Karena kalau masuk toko buku juga dilarang oleh toko bukunya. Tidak boleh ada itu buku-buku. Jangankan buku Al-Kafi, buku Jalaluddin Rahmat aja. Banyak yang nggak mau jual itu. Apalagi Al-Kafi. Jadi kalau nanti Jalaluddin Rahmat itu dianggap menyembunyikan bukunya, kalau bukunya tidak ada di toko buku, itu Jalaluddin Rahmat menyembunyikan buku. Kalau dikirim ke toko buku itu supaya ada, mereka larang buku itu. Repot. Jadi bagaimana menghadapi makhluk itu ya. Oleh sebab itu mohon maaf dahulu ketika saya lagi ramai senang-senang diskusi yang macam begitu itu, dari mereka bilang ya kalau debat sama kawan-kawan saya yang tidak bisa bahasa Arab, mereka bilang kamu belajar bahasa Arab dulu deh baru berdebat sama saya. Kalau debat sama saya nggak nyebut kamu belajar dulu bahasa Arab. Enggak, mungkin mereka mengira saya bisa bahasa Arab. Sebuah perkiraan yang cermat. Terus pada waktu itu saya berkata sama mereka, sebetulnya yang diperlukan oleh bapak-bapak itu bukan bahasa, tapi bagaimana menertibkan otak itu. Otaknya muter-muter gitu. Dah bakal selesai. Saya sambil lewat juga sudah kita bahas ini, sebetulnya ada banyak bagian. Di sini ini kritik terhadap Abu Zuhroh yang mengkritik Al-Kulaini. Ditulis oleh tadi juga ada bukunya yang lain, Dr. Abdul Rasul Al-Ghaffar ya. Dan pada bagian yang terakhir dia menyebutkan kira-kira 100 sumber di kalangan ahli sunnah tentang pemalsuan Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran. Beberapa saja diberikan contohnya di sini. Tadi ayat tentang susuan, bahwa boleh menyusui orang yang sudah besar itu 10 kali susuan. Itu katanya bagian dari ayat Al-Quran, kata Aisyah. Bahwa ayat rajam itu dahulu ada dalam Al-Quran tapi sekarang ditiadakan. Itu dalam Sahih Bukhari. Bahwa dulu surat Al-Ahzab itu lebih panjang dari surat Al-Baqarah. Dan itu disebutkan di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Ayat-ayat tentang doa, dan ini ada sekitar 100 sumber yang menyebutkan adanya Quran yang tidak benar sekarang ini dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Terakhir tadi Pak Nofri ini menyebutkan misalnya bedanya Al-Kafi dengan Bukhari, atau dengan kitab Al-Sunnah ini tidak menyebutkan Bukhari ya. Yaitu bahwa di kalangan Al-Sunnah yang populer itu ialah kitab Al-Kitab wa Sunnati. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa Sunnati. Tapi di kalangan Syiah dalam Al-Kafi katanya itu Kitab Allah wa Itrati. Maaf ini koreksi dikit aja. Dan itu juga di dalam Sahih Muslim, itu juga dalam Ibnu Majah, itu juga dalam Tirmidzi, itu juga dalam, kecuali dalam Bukhari. Dan seluruh kitab ahli sunnah disebutkan Kitab Allah wa Itrati ahli baiti. Misalnya di dalam Sahih Muslim diterima dari Jabir Al-Ansari ketika Rasulullah sampai di sebuah tempat yang namanya Khum, kemudian dan seterusnya bisa dibaca dalam. Jadi bahwa hadis Al-Quran dan Itrati itu ada juga di dalam kitab-kitab ahli sunnah, bukan hanya dalam kitab-kitab Syiah saja. Cuma kalau ditanya mana yang lebih banyak, pasti di kitab Syiah lebih banyak. Tapi Alkitab dan ayat Alkitab wasunnati juga ada juga di dalam Al-Kafi juga, ada tentang berpegang pada Alkitab dan As-Sunnah itu. Jadi di kedua sumber itu juga kedua-duanya ada berkaitan dengan Kitab Allah wa Itrati ahli baiti. Ada seorang peneliti ini di pesantren Yapi yang sempat diserang juga. Beliau menerbitkan bukunya tebal, dua pusaka, kitab dua pusaka, dan dia meneliti seluruh hadis ini berdasarkan catatan-catatan kitab hadis di kalangan ahli sunnah. Terakhir dari sedair termasuk mut'ah, itu juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Bahkan judulnya dalam Sahih Muslim judulnya Bab Nikahil Mut'ah. Ubiha Thumma Hurrima
summa ubiha, summa hurima, summa ubiha, summa hurima ila yaumil qiyamah. Hurima penuhia, lupa lagi saya. Bab nikah mut'ah. Mula-mula dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu dibolehkan, kemudian diharamkan, setelah itu diharamkan, kemudian dibolehkan, atau dibolehkan, kemudian diharamkan, sampai yaumul qiyamah. Kata Imam Syafi'i dalam satu komentar, belum pernah ada hukum yang di rumah puasa itu cepat. Sudah baca nanti Sahih Muslim di rumah. Jadi disambut bukan hanya dalam Al-Kafi, juga terdapat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dan yang lebih penting dari itu semua, mereka merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang meminjam itu. Jadi tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kembali lagi kepada Al-Kafi, Al-Fulaini dalam pembukaannya, ukurlah hadis itu dengan Al-Quran. Kalau dia cocok dengan Al-Quran, terima. Kalau tidak, tinggalkanlah. Dan saya sampai sekarang, saya ikut Al-Fulaini. Kalau ketemu hadis, betapapun sahihnya kata orang, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, saya tolak. Buat saya kriteria yang paling utama tetap saja Al-Quran. Termasuk tadi membuka puasa itu kan, itu kalau hadis itu bahwa ini sodako, itu bukan dari Al-Kafi, itu dari Umar bin Al-Khattab. Umar mengatakan bahwa ini sodako dari Tuhan, dan Tuhan tidak suka kalau sodakohnya itu tidak diterima. Kalau dalilnya orang Syiah ialah ayat Al-Quran, faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Itu Al-Qur'annya jelas. Kalau kamu dalam perjalanan kamu sakit, puasa pada hari yang lain. Tidak mungkin kata Al-Qur'an, kalau kamu sakit tapi kuat. Ini kan namanya juga rukhsah. Boleh enggak Al-Qur'an dengan tegas, "Man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Karena ini berkaitan dengan bulan puasa, jadi kan saya menyebut satu hadis saja. Satu saat, dan hadis ini di kalangan Ahlus Sunnah. Sudah boleh cek dalam Nailul Autor, kumpulan hadis-hadis, atau dalam Bulughul Maram. Karena itu dulu saya baca sampai tamat ketika saya jadi orang Muhammadiyah. Saya baca itu. Dan kiai saya dulu di Muhammadiyah sering muji-muji sama orang lain itu. Kalau kamu ingin tahu orang yang hafal sanad-sanad hadis itu, tanyalah kepada Ustadz Jalaluddin Rahmat. Dan itu bohong. Saya hafal hadis-hadis itu. Tapi karena itu saya anggap doa aja. Kalau dia ngomong di hadapan orang ini, ada enggak? Nah di situ tuh ada hadis. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan melakukan perjalanan menuju Mekah waktu itu di bulan puasa. Udah Rasulullah buka. Lalu semua ada orang buka, tapi ada orang melaporkan, ya Rasulullah, ini kelompok itu nggak mau buka. Apa kata Nabi? Haula al-usah, mereka adalah para pembangkang. Jadi sebenarnya kata aso, yaksi, isyanan, wa maksiatan, artinya bermaksiat. Jadi orang yang puasa dalam perjalanan itu maksiat. Dan ayat ini sesuai dengan hadis ini sesuai dengan Al-Quran. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya, makasih. Mohon maaf Pak Menteri. Sudah puasa dengan para hadirin sekalian, demikianlah uraian tentang Al-Kafi dari kedua narasumber kita pada malam hari ini yang tentunya sangat menarik, dan tentu masih banyak hal yang perlu kita gali tentang apa sebetulnya yang ada atau terkandung di dalam kitab Al-Kafi atau juga kitab-kitab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Syiah. Untuk itu saya selaku moderator akan membuka forum tanya jawab. Yang pertama ini akan kita berikan kesempatan kepada 3 orang. Mungkin dari sebelah sini 1, tengah 1, sebelah sini 1. Yang 1 dulu. Yang 2 yang belakang. Yang sebelah sini mungkin. Kalau ada langsung itu. Jadi 1, 2, 3. Yang ini dulu maju atau sebutin namanya. Oke. Selamat malam, nama saya Joko Aliza.
langsung saja ke pertanyaan terkait dengan teknis ataupun metodologi hadis dalam tradisi Syiah. Kalau kita lihat di dalam ulumul hadis, kemudian ilmu hadis yang lain, ada model jarh ta'dil, ada nama-namanya yang lain, itu sangat jelas sekali bagaimana penggembaraan seorang perawi hadis, mengumpulkan hadis, kemudian melakukan penyeleksian dengan, ya bisa kita katakan meskipun istilah hermeneutika nggak ada pada masa itu, secara tidak langsung praktik yang dilakukan telah melakukan bagian terkecil dari praktik hermeneutik. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama Syiah pada masa dahulu dalam proses penyeleksian hadis itu? Ya, misalnya Kerjala mengatakan tugas itu diserahkan pada ulama-ulama selanjutnya. Nah, yang ingin kita ketahui metode seperti apa yang dipakai para ulama untuk melakukan penyelesaian hadis. Langsung yang belakang. Namanya tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Reza. Pertanyaan saya sederhana aja, bahwa di sini disebutkan bahwa Al-Kafi merupakan kitab utama di kalangan Syiah. Kemudian disebutkan juga bahwa Al-Qulaini bergelar Sifatul Islam. Kemudian dalam kata pengantarnya, Al-Qulaini menuliskan bahwa kitab ini adalah kitab yang cukup jika kalian ingin mendapatkan seluruh ilmu pengetahuan, dan seterusnya pujian mengenai kitab Al-Kafi. Namun di satu sisi, ulama Syiah juga mengatakan bahwa tidak seluruh kitab Al-Kafi hadisnya adalah sahih. Bagaimana mendamaikan dua pendapat tersebut? Terima kasih. Langsung yang belakang. Ya, nama saya Bila. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah justru saya ini satu informasi baru buat saya bahwa ternyata dalam Syiah ini cukup dengan kitab Al-Kafi yang tidak mengenal Bukhari Muslim. Padahal di kalangan ulama, di kalangan Sunni, Bukhari Muslim itu seorang sangat mutawatir. Bahkan dalam hadis itu kan ada sebuah ilmu yang namanya ilmu rijalul hadis. Kenapa kalangan Syiah ini tidak memakai Bukhari Muslim? Apakah ada cacat dari Bukhari dan Muslim? Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah saya belum begitu paham mengenai Syiah ini sekte apa sih? Apa sekte politik atau sekte teologi? Karena apa? Mohon dikoreksi kalau saya salah. Sepengetahuan saya bahwa Syiah ini adalah karena adanya politik yang seharusnya setelah Rasul wafat itu digantikan oleh Ali, tetapi Abu Bakar yang maju. Kemudian dari segi teologinya mungkin kita tahu bahwa Syiah ini sholatnya 3 waktu dan rukun imannya ada tambahan, di antaranya iman kepada para imam-imam. Terima kasih. Langsung saja kepada pembicara pertama, Saudara Taufik. Jawab. Ada 3 pertanyaan, tapi yang ketiga ini berbuntut, jadi ada seluruhnya ada 4 pertanyaan. Pertanyaan silakan. Sebetulnya pertanyaannya kan nggak ada yang spesifik ke saya, karena ini lebih membutuhkan marja Syiah. Saya nggak mendalami ya bagaimana seleksi Syiah terhadap hadis-hadis, tapi yang saya sekilas pahami adalah bahwa orang Syiah lebih mengandalkan pada bukan mata rantainya itu sendiri, tapi adalah siapa di balik itu hadis itu sendiri. Jadi orangnya reliable, bisa diandalkan apa tidak, reliable atau enggak orangnya itu. Jadi selalu pertanyaannya dia sikoh atau tidak. Sikoh atau tidak ini kan perdebatan panjang. Di dalam Sunni orang seperti Abu Hurairah itu dianggap sikoh karena hampir tiap hari dia menemani Nabi kemanapun pergi, ya. Salah satu apologia dalam Sunni gitu kan, kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya itu bahwa dia orang-orang sibuk di pasar, sibuk dengan urusan lain, sementara dia
hampir saban hari menyertai Nabi. Ya. Jadi itu alasannya. Walaupun sebetulnya masuk Islamnya agak singkat, ya. Nah, tapi sebetulnya di lingkungan Sunni sendiri kritik terhadap Abu Hurairah itu juga kuat. Tadi ada beberapa kritik dari Kang Jalal terhadap Aisyah gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat ada satu buku Abul Hasan An-Nadawi, judulnya itu tentang hadis-hadis Aisyah. Dan kalau saya baca hadis-hadis Aisyah itu yang keluar, maka hadisnya itu lebih masuk akal. Kemudian hadisnya juga lebih membela perempuan. Ya. Kalau misalnya Abu Hurairah datang dengan hadis yang agak mencela perempuan, maka nanti Aisyah akan mengoreksinya. Dia akan katakan, Abu Hurairah itu hanya mendengar sepenggal dari balik tirai gitu, dari balik tirai rumah. Itu hadis-hadis Aisyah itu lebih lebih rasional. Ya. Misalnya gini, tadi ada Kang Jalal bilang patokan bahwa hadis tidak boleh menyalahi Al-Quran. Ini yang namanya tidak ada sunnah ekstra kanonik kalau menurut Fazlur Rahman. Ya. Menurut Fazlur Rahman tidak ada yang namanya sunnah itu yang menyalahi bertolak belakang 100% dengan Quran. Kalau Quran mengatakan apa anta tukrihuman, ya, apakah Anda akan memaksa orang hatta yakunu mukminin, ya, sehingga mereka beriman? Lantas kok ada hadis yang mengatakan orang bisa dipaksa untuk beriman misalnya, atau orang yang berganti agama itu bisa dibunuh? Maka kesimpulannya menurut Fazlur Rahman, ya harus disalahkan hadisnya. Tidak ada yang namanya sunnah ekstra kanonik, itu istilahnya. Di luar Quran itu tidak ada. Ekstra Quranik, bukan ekstra kanonik. Nah, ada hadis Aisyah juga yang menurut saya bagus sekali ya untuk kaum perempuan. Kalau kalian ingin hadis-hadis perempuan, kalian ambil hadis Aisyah, ya. Dan jangan ambil hadis Kulaini. Terutama dalam topik mut'ah ya. Ada beberapa yang menurut saya dalam soal mut'ah itu problematik sekali. Nah, Aisyah itu misalnya gini, ada kebiasaan di dalam masyarakat Arab itu, kalau ada keluarga yang meninggal, maka melolong-lolong, menjerit-jerit itu semacam satu tradisi gitu. Semakin heboh kesedihannya itu, semakin histeris kesedihannya itu semakin berharga orang yang meninggal itu. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa kalian jangan menangis gitu, bersedih, melolong-lolong ketika orang mati, karena itu akan menambahkan azab orang yang meninggal itu dikubur nanti gitu. Aisyah kan tahu ini kepentingan perempuan untuk bersedih gitu. Akhirnya dia menyanggah hadis itu dan dia mengatakan, ya soal dosa pahala itu sendiri-sendiri gitu. Hadis ini menurut Aisyah bertentangan dengan Quran karena menurutnya la taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang memikul dosa dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu. Gak ada itu istilahnya misalnya, sama juga misalnya apakah anak hasil perzinahan itu anak haram apa enggak? Menurut Aisyah gak ada itu istilah anak haram itu. Ya. Menurut Aisyah anak itu suci, tetap suci gitu. Ya. Walaupun dia terlahir dari proses yang ilegal, tidak syar'i. Jadi bagi perempuan menurut saya hadis Aisyah menarik dan membela kalian. Ya. Kalau hadis-hadis Kulaini misalnya dalam soal mut'ah banyak yang problematik menurut saya. Ya tadi saya belum tunjukkan kritiknya kan, baru apresiasi saya aja. Ada beberapa yang problematik menurut saya soal mut'ah. Ya, misalnya ya. Tapi menarik, hadis-hadisnya menarik, tetap menarik. Misalnya dikatakan misalnya laula ma sabaqani bihil khattab ma zana illa syaqi.
Ini artinya kalau seandainya Umar bin Khattab tidak keburu mengharamkan nikah mut'ah, gitu ya, tidak ada orang yang berzina di muka bumi ini kecuali orang-orang yang betul-betul naif dan sial, orang-orang celaka betul gitu. Ya. Karena mut'ah itu memfasilitasi orang, ya, memfasilitasi orang secara syar'i untuk melakukan melakukan relasi antara laki-laki perempuan dewasa dengan cara yang legal. Ketika itu ditutup, otomatis banyak orang yang menjalankan sesuatu secara ilegal, jadi zina. Makanya kalau seandainya ini nggak ditutup kan hadis ini, hanya orang yang betul-betul sial ini yang akan berzina ini. Kemudian soal jumlah, ya. Soal jumlah itu juga dikatakan ma yahillu minal mut'ah qala kam syi'ta. Berapa kalian mau? Berapa kalian suka? Kemudian juga ahya minal arba qala la. Apakah ini termasuk dari 4 istri yang sudah dimansuskan, dimaktubkan di dalam Al-Qur'an? Tidak. Gitu. Kemudian juga dikatakan kam tahillu minal mut'ah qala kunna bimanzilatil imam. Ya, mut'ah itu posisinya seperti orang punya budak saja. Bimanzilatil imam. Dia tidak terbatas. Itu ada beberapa persyaratan sebetulnya, tapi persyaratan-persyaratan ini yang sebagian mungkin bisa menguntungkan perempuan dan sebagian sebetulnya kurang menghargai perempuan. Misalnya ya, ada satu perdebatan yang sangat menarik menurut saya antara Imam Syiah Abu Ja'far namanya dengan Abu Hanifah, ya. Ini Sa'ala Abu Hanifah Abu Ja'far Muhammad ibn Nu'man sahibut Tawh faqala lahu ya Abu Ja'far ma taqulu fil mut'ah. Hai Abu Ja'far, apa pendapatmu tentang mut'ah? Atas annaha halal, apakah kau mengira dia halal? Faqala na'am. Lantas dikatakan oleh Abu Hanifah, fama yamna'uka an ta'muru nisa'aka an yustamta'na wa yaktasibna 'alaika. Apa halangannya bagimu untuk menyuruh perempuan-perempuanmu untuk melakukan mut'ah dan mencari nafkah dari situ? Ini pertanyaan Abu Hanifah kepada Abu Ja'far. Lantas kata Abu Ja'far, jawabannya cerdas juga jawabannya. Laisa kullu sina'at yurghabu fiha wa in kanat halalan. Tidak semua tindakan yang dibolehkan itu mesti dikerjakan gitu. Ini kan halal gitu. Opsinya halal, tapi apa dikerjakan apa enggak kan sesuai kebutuhan masing-masing, kira-kira gitu. Jawaban cerdas juga jawabannya. Ya. Lantas setelah itu walinnasi aqdar wa maratib, ya, setiap orang punya kadarnya, punya tingkatannya. Ya fa'u aqdarum walakin matakul. Lantas matakul ya Abu Hanifah bin Nabiz atas annahu halal. Wahai Abu Hanifah, apa pendapatmu tentang nabiz? Nabiz ini wine lah kira-kira ya. Ya. Faqala na'am. Apakah dia halal? Faqala na'am. Faqala fama yamna'uka an tuq'ida nisa'aka fil hawani nabadzatin fayaktasibna 'alaika. Lantas kenapa? Apa yang menghalangimu untuk memberi kesempatan kepada perempuan-perempuanmu untuk menjaga warung-warung penjualan nabis itu tadi? Fayaktasibna 'alaika. Dan dengan begitu dia mencari nafkah untukmu, dapat penghasilan gitu. Jawabannya faqala Abu Hanifah wahidah biwahidah. Oke, satu-satu skor kita sekarang ya. Tadi kamu kena sekat, sekarang saya yang kena sekat gitu. Wahidah biwahidah ya. Wasahmuka anfas summa qala lahu ya Abu Ja'far innal ayallati fi. Oh, ini yang sudah enggak lepas seterusnya ya. Tapi kira-kira
Itu dari Al-Kafi. Dari kitabul mut'ah. Ya, kemudian ada lagi kitab syarat-syarat dan ketentuan mut'ah. Ya, ada beberapa di sini yang kalau kita baca untuk dunia, kita bisa memahami untuk zaman dulu, karena pada zaman itu, untuk konteks zaman itu, ya perempuan kan diperjualbelikan. Dan kalau perempuan misalnya dalam situasi perang, otomatis pampasan perangnya itu adalah salah satunya termasuk kaum perempuan. Dan itu sepertinya agak ini saja gitu, kurang ketat sebetulnya ya, soal penghargaan terhadap perempuan. Nah, kalau kita ikuti persoalan ini, hadis-hadis seperti ini di zaman modern, ya mungkin agak problematik. Ada yang relevan dijawab lagi nggak dari saya? Politik atau teologi, bayangkan sekarang Muhammad Mursi dijatuhkan di Kairo ya. Ini kita untuk memahami konteksnya ya. Dia dijatuhkan. Setelah dia dijatuhkan, ini kan peristiwa politik sebetulnya, tentang siapa yang paling legitimate untuk berkuasa ya. Yang saat ini soal syariah istilahnya. Kalau Mursi kan berpegang pada syariah, siapa yang legitimate. Dia merasa dia punya syariah demokratiyah, punya legitimasi demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat Mesir, oleh pemilu. Tapi kemudian dia dianggap gagal oleh para pendemonya dan dijatuhkan. Nah, setelah itu pertarungan politiknya adalah pertarungan wacana. Media-media yang berpihak kepada Ikhwan ditinggal ya. Al Jazeera susah dapat akses untuk meliput demo-demo yang pro Mursi ya. Kemudian juga TV-TV kelompok Salafi yang suka melakukan agitasi keagamaan itu juga ditutup oleh tentara gitu ya. Nah, artinya begini, konfliknya konflik politik, tapi segala bentuk propaganda penyokong posisi politik masing-masing itu harus dibungkam. Sama saja dengan Syiah gitu. Siapa yang menang di dalam pentas sejarah itu, dialah yang akan melakukan pembungkaman terhadap wacana, termasuk wacana itu kan ini hadis ini tadi. Hadis ini kan wacana. Bagaimana Islam dipahami oleh keluarga Rasulullah gitu ya. Nah, zaman itu belum ada pengamat netral, pengamat Timur Tengah, belum ada BlackBerry, belum ada BBM ya, belum ada YouTube yang bisa mengekspos keculasan masing-masing pihak gitu. Jadi bertarungnya itu jarak jauh sesungguhnya. Nah, kalau ditanya apakah ini sekte keagamaan atau sekte politik, ya politiko-religius jawabannya. Pertama politik, tapi kemudian merembet ke persoalan-persoalan keagamaan. Sama aja seperti aliran-aliran Islam lain, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah itu kan. Persoalannya kan ada pemimpin Bani Umayyah, pemenang, tiran, kuat, dan dia akan membungkam siapapun yang mengoposisi terhadap dia. Ya. Setelah itu, bagaimana sikap masing-masing kelompok ini? Ya. Berteologi lah mereka kemudian. Ya. Berteologi ya. Apakah seseorang itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing, atau itu sudah ditentukan Tuhan? Status quo menginginkan, status quo Bani Umayyah menginginkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Terima saja deh. Nah, ini posisi Jabariyah. Melawan saya sama dengan melawan Tuhan. Ya. Melawan Mursi artinya Anda melunturkan Islam gitu. Nah, posisi lain adalah posisi Qadariyah. Ini nggak ada urusan sama Tuhan ini. Setiap manusia itu bertanggung jawab, dan mereka yang membuat tindakannya. Nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Nah, ada sekte lain Murji'ah gitu ya. Murji'ah, urusan begini deh udah. Allah yahkumu bainahum bima kanu fi yahtalifun. Soal begini ini ditunda aja deh penghakimannya, biar Tuhan nanti yang
mengurusinya di akhirat gitu. Ya, itu posisi-posisi politik sesungguhnya, tapi dibungkus dengan teologi. Kalau zaman sekarang kan gampang, jadi partai oposisi aja katakan sesungguhnya, nggak perlu pakai agama gitu. Kalau zaman dulu kan dia menikung dulu, ya, berbelit-belit dulu ke soal agama, padahal sebetulnya ingin mengatakan, kalian ini lalim gitu. Kira-kira gitu. Langsung saja Pak Kang Jalal, ini ada 4 pertanyaan, mungkin masih ingat ya? Yang kedua, kitab sebenarnya kan mendamaikan hadis-hadis dhaif itu. Ulama berikutnya kemudian Al-Kafi kenapa tidak baca Al-Bukhari, kemudian sisi politik. Terima kasih. Sebenarnya untuk mengingatkan saudara juga pada pertanyaan itu. Pertama, untuk diketahui, metode untuk mengkritik hadis itu kan kita kenal sebagai metode jarh wa ta'dil. Ini sebenarnya konsep disertasi saya, dan insya Allah mungkin seperti saya katakan mungkin minggu depan saya diuji. Metode ini mencoba membatalkan seluruh jarh wa ta'dil dengan penjelasan. Jarh wa ta'dil itu artinya mencela dan meluruskan. Jadi biasa ada sebuah hadis ini, saya malah dibawa ada sebuah hadis. Ini iPhone saya itu juga sekaligus kumpulan hadis-hadis dan warnanya merah. Misalnya ada hadis tentang Imam Mahdi. Katanya dalam hadis Imam Mahdi itu, kata sebagian orang, hadis ini dhaif. Karena di situ ada orang yang namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu, padahal Abu Tufail itu sahabat Nabi. Dan dialah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Jadi generasi sahabat yang meninggal dunia itu Abu Tufail. Tetapi Abu Tufail kemudian didoifkan oleh para ahli hadis. Kenapa? Karena dia meriwayatkan tentang Imam Mahdi. Jadi hadis tentang Imam Mahdi itu doif. Kenapa? Karena ada orang yang namanya Abu Tufail. Kenapa Abu Tufail itu doif? Karena dia meriwayatkan hadis. Jadi itu ada semacam sini. Sampai di dalam situ, dalam penjelasan itu disebutkan wa huwa muttahamun bihadzal hadis. Dia dicurigai karena dia meriwayatkan hadis itu. Jadi hadis tentang Imam Mahdi itu dhaif. Kenapa? Karena ada Abu Tufail. Dan Abu Tufail itu dhaif. Kenapa Abu Tufail disebut dhaif? Karena dia meriwayatkan hadis ini. Saya banyak memberikan contoh-contoh di sini ini bagaimana dalam tanda petik sewenang-wenangnya para ahli hadis untuk mendhaifkan hadis. Ada satu kaidah namanya al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Yang mencela harus didahulukan daripada yang memuji. Jadi kalau seorang itu misalnya Nofri, menurut saya beliau baik, menurut istri saya enggak baik ya. Menurut kenapa disebutkan? Menurut yang lain enggak, dia baik, dia orang terpercaya, dia pintar, dia dobet dia bisa menghafal hadis itu dengan baik. Kata yang lain lagi enggak, dia tidak baik. Nah kalau ada perbedaan di antara dan seluruh orang yang meriwayatkan hadis semuanya selalu ada dua pendapat. Akhirnya apa yang terjadi? Kata satu kaidah, dahulukan yang mencela daripada yang memuji. Akibatnya apa? Maka setiap mazhab mencela sebuah hadis karena isi hadisnya tidak sesuai dengan pendirian dia. Nah hadis itu ini juga dicela. Saya ingin berikan contoh yang lebih merakyat di Indonesia. Hadis kunut subuh. Menurut orang Nahdlatul Ulama, kunut subuh itu hadisnya sahih. Bahkan diriwayatkan oleh Bukhari. Kata orang-orang Muhammadiyah, enggak, hadis itu dhaif. Dia sebutkan ada orang di antara rijalnya itu yang dianggap dhaif. Jadi saya sekarang ini, believe me, berikan kepada saya hadis apapun dalam Bukhari. Saya bisa mendhaifkan hadis itu. Dengan membuka kitab-kitab petunjuk hadis. Hadis apa saja? Namanya Kitabur Rijal. Bukalah misalnya Mizanul I'tidal dari Az-Zahabi. Bukalah misalnya Tahdzibut Tahdzib dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau bukalah kitab Al-Ilal dari Al-Uqaili, kitab atau Du'afa